Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian atau rekomendasi saham harian untuk besok tanggal 12 April 2022. Jadi pada saat saya bahas ini sudah penutupan tanggal 11 April ya, hari Senin ya, 2022. Jadi saya bahas beberapa saham, totalnya ada 16 saham. Bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk Telkom ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini Telkom sebenarnya sudah pernah saya bahas. Ini support resistennya sudah pernah saya gambarkan. Jadi bahwasanya memang dia masih di area kurang lebih sekitar 4.500 sampai dengan 4.700-an ya kurang lebih ya. Tapi garis saya di sini 4650 adalah resisten terdekatnya. Nah, situasi seperti sekarang untuk Telkom ya. Kalau yang sudah punya, jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 4.500 dan 4.300 maksimum seperti itu. Kemudian bagi yang belum punya untuk saham Telkom, saran saya sih ada dua pilihan, tunggu buy and weakness di 4.300 atau 4.200 atau di 4.000 ya. Jadi istilahnya untuk buy and weakness itu kalau misalnya dia koreksi, kalau dia berhasil rebound atau mantul, di sana kesempatan kita untuk buy-nya bertahap aja. Jadi bisa di area 4.200, 4.300 atau maksimum di 4.000. Tapi kalau turun di bawahnya 4.000 jangan buy on weakness lagi, itu namanya tangkap pisau jatuh. Karena kalau dia sudah di bawahnya 4.000, menurut saya sih kalau buy walaupun Anda buy on weakness masih resiko ya seperti itu ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 4.000. Jadi sini sudah saya gambarkan, atau paling dekat tunggu di 4.500. Kalau misalnya dia koreksi di bawah 4.500 ya, seperti ini ya. Kemudian besoknya berhasil rebound, boleh kita buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena dia jaraknya ke resisten terdekatnya 450 sekitar 4.700 masih cukup dekat ya dengan harga yang 4.500. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau dia berhasil naik ke atas 4.50 boleh tambah lagi, naik ke atas 4.700 tambah lagi. Kita jangan terlalu kaku ya. Mungkin ada yang bilang, Pak Suntar ini kan resistennya, iya memang benar, tapi resisten itu bukan berarti menjadikan tembok yang membatasi kita untuk profit lebih tinggi lagi ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau dia berhasil breakout, kalau mau tambah lagi atau average up silahkan. Nah, biasanya Pak Sunar kapan rapat umum pemegang sahamnya untuk Telkom untuk pembagian dividen? Ini kalau nggak salah saya baca di RTF Bisnis dia tanggal 28 Mei ya, rapat umum pemegang sahamnya. Jadi menurut saya sih harusnya masih cukup terjaga ya sampai menjelang rapat umum pemegang sahamnya. Jadi di sini kalau misalnya takut buy sekarang karena dekat dengan resistennya ya tunggu aja buy weakness, atau sekalian kalau dia berhasil breakout ya. Jadi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau dia naik lagi boleh tambah lagi atau average up. Kurang lebih cukup ya untuk Telkom. Berikutnya untuk IATA. Jadi IATA ini sudah pernah saya gambarkan garisnya ya, sudah pernah saya bahas di analisa saham sebelumnya harian ya. Jadi yang rajin ikutin saya harusnya sudah buy ya. Lagi pula waktu itu saya juga share di grup kecil saya ya. Waktu itu saya sudah buy IATA ya. Waktu itu saya sharekan tanggal 8 April ya. Itu jam 2:33 ya, itu waktunya ya. Jadi saya ada buy IATA di 228 seperti itu ya. Jadi ketika dia akan breakout saya buy. Nah di sini target price-nya 285 sudah saya gambarkan, sudah tercapai. Nah, kira-kira bagaimana Pak Sunar target price berikutnya setelah dia sampai 285 bagaimana? Nah 285 ini di swing high-nya di sini ya. Jadi kalau saya mundur ke belakang ya, wah Pak Sunar ini berarti all time high Pak Sunar. Apakah nanti bakalan turun? Belum tentu ya, karena IATA yang dulu dengan IATA yang sekarang beda, karena dia sejak kenaikannya ini dia ganti bisnis ya seperti itu ya, dan namanya juga sudah ganti ya, sektornya juga sudah ganti lagi ya, bukan sektor transportasi ya, seperti itu ya. Jadi untuk IATA ini dia masih bisa naik lagi. Nah kira-kira Pak Sunar ini kalau breakout lagi ke atas 285 target price-nya di mana seperti itu ya. Nah di sini saya coba gambarkan pakai menggunakan Fibonacci extension ya. Jadi saya gambarkan dari bawah sini, saya gambarkan Fibonacci extensionnya. Yang ingin belajar mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension ada videonya di video deskripsi di bawah ini ya. Ada 3 video, silakan ditonton. Jadi di sini kurang lebih target price-nya ya. Ini 61,8% sudah terlewati di atas 270. Jadi target berikutnya sekitar 337 ya. Kurang lebih ya, sekitar 330-an lah ya. Kemudian berikutnya 380, kemudian 450-an kurang lebih seperti itu ya. Itu target price-nya.
Jadi untuk IATA ini yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 270-an kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau dia turun banyak 270 boleh jual sebagian, kalau dia turun lagi di bawah 248 jual dulu semuanya, kurang lebih seperti itu untuk IATA bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, memang area buy on weakness sudah saya gambarkan sebelumnya di 160 sini ya. Tapi kalau dia gagal, saya sudah sering sebutkan ya, strategi di saham itu kalau dia uptrendnya masih bagus, kalau dia pullback atau koreksi boleh buy low sell high ya, buy on weakness ya. Tapi kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya. Ini sudah saya sebutkan garisnya di 230 ke atas boleh buy seperti itu ya. Yang ikutin saya cuannya atau profitnya lumayan ya seperti itu ya. Jadi saya lihat dari portfolio saya yang bikin saya senyum-senyum sih hari ini bukan Goto ya. Memang Goto ya lumayan ya, Goto ya saya bilangnya. Karena saya belinya di harga itu 338 ya, kena trailing stop masih lumayan lah ya, seperti itu ya. Jadi yang lebih mengembirakan adalah IATA saya 25% ya, seperti itu ya, lumayan lah ya. Walaupun belinya nggak banyak karena terus terang aja fluktuasinya tinggi seperti ini ya. Kenapa saya sebutkan fluktuasinya tinggi? Karena volumenya seringkali hilang ya, seperti ini ya. Dia bisa naik tinggi ya, volumenya naik, kemudian besoknya volumenya hilang. Nah, resikonya kalau volumenya hilang, khawatirnya kalau misalnya uptrendnya sudah tiba-tiba balik arah ya, itu kita nggak bisa jual. Walaupun bisa jual tapi belum tentu laku ya, karena banyak yang jualan lebih rendah dari kita ya harganya seperti itu. Nah, posisi sekarang kalau yang mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh ya, tapi baiknya bertahap aja. Kalau mau tambah lagi setiap lipatan mungkin setiap lipatan Rp10 ya, atau ikutin garis saya di sini naik ke atas 330, tambah lagi naik ke atas 380 ya, tambah lagi atau average up, naik ke atas 448 atau 450-an boleh tambah lagi atau average up. Jadi target price-nya masih memungkinkan ke sekitar 448-an ya, seperti itu ya, atau 450 ya, seperti itu. Pak Sunar, apakah boleh buy? Ya boleh aja ya, bertahap aja. Kalau misalnya takut, wah saya takut nanti jangan-jangan koreksi, ya wajar aja. Jadi tunggu aja di 230 lagi ya. Artinya kalau mau buy weakness di 230, itu tunggu kalau dia koreksi di bawah 230, dia berhasil rebound atau mantul ke atas 230 barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja. Jadi boleh buy on weakness atau buy high sell higher. Sejauh ini IATA masih cukup bagus, tapi perlu saya ingatkan memang fluktuasinya cukup tinggi ya, seperti itu ya. Nah, ini ada aksi apa Pak Sunar kok bisa naik lagi ya? Ya mungkin bisa aja karena dari bisnisnya atau gimana, tapi saya nggak baca newsnya ya, seperti itu ya. Kalau ingin tahu, mungkin yang sudah tahu ya silakan share ya, kenapa kok tiba-tiba IATA bisa naik lagi, breakout lagi ya, seperti itu ya. Ya ada kemungkinan ya setelah perubahan bisnisnya ke depannya bagus ya, kita nggak akan pernah tahu, tapi belum pasti ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja sukses, jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Oke, berikutnya tuh SRTG ya, hari ini masih bisa naik lagi. Nah, kira-kira ini sentimen apa Pak Sunar? Apakah dividen atau gimana? Karena sebelumnya dia karena dividen ya. Jadi kalau kita lihat sebelumnya di tahun 2021 itu dia ada aksi korporasi stock split ya, 1:5 ya, 17 Mei ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira dividennya apakah masih besar untuk SRTG ya? Di sini rapat umum pegang sahamnya tanggal 21 April ya, hari Kamis ya. Ya kita nggak akan pernah tahu ya. Kenapa kok bisa naik ya? Yang penting di sini garisnya sudah saya berikan ya. Saya fokusnya ke pergerakan harganya. Jadi naik ke atas 3.600 boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Saya sebutkan seperti itu. Target price-nya ini sudah saya gambarkan dengan menggunakan Fibonacci extension. Target price dekatnya 4.200, berikutnya sekitar 4.600 sampai 4.680-an ya. 4.700-an ya, itu untuk SRTG. Nah, kalau mau buy sekarang apakah resiko Pak Sunar? Memang tradernya ekornya panjang ke atas, tapi ekor panjang ke atas bukan berarti dia bakalan turun, enggak ya. Buktinya hari ini higher high. Tapi kalau mau buy, saran saya ada dua strategi. Yang pertama adalah buy on weakness, tunggu aja di area sekitar kurang lebih 3.400-an ya, atau 3.120. Jadi ada dua area ya. Sebelumnya saya gambarkan di 2930, tapi karena dia sudah breakout lagi ke atas, buy on weakness-nya areanya di 3410 dan 3120. Jadi artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Atau buy sekarang tapi jangan terlalu banyak.
Prinsipnya kalau dia naik lagi kita tambah lagi atau average up ya, seperti itu. Tapi jangan lupa pasang trailing stopnya dan stop loss. Memang resikonya cukup tinggi ya. Dia volumenya memang masih tinggi, tapi kita harus pasang trailing stop juga ya, seperti itu ya. Jadi jaga-jagain aja. Kurang lebih sih seperti itu ya, masih ada peluang ya. Jadi naik lagi ke atas 3970, kalau yang sudah punya, kalau mau tambah lagi silakan, atau yang bagi yang buy high sell higher silakan, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk Dewa ya. Dewa memang sepertinya belum saya bahas sebelumnya, dia naik tinggi sudah 3 hari Pak Sunar. Kira-kira bagaimana ya, seperti itu ya. Dia rapat umum pemegang saham yang terdekat adalah 13 Mei ya, seperti itu ya. Nah, apakah ada aksi korporasi apa Pak Sunar kok bisa naik tinggi? Saya terus terang nggak baca newsnya ya. Saya nggak tahu, silakan cek. Tapi di sini saya akan coba menggambarkan untuk support dan resistennya ya. Jadi saya menggunakan money chartnya di sini ya. Kenaikannya tinggi, tapi juga hati-hati ya, karena sebelumnya dia pernah naik tinggi, kemudian besoknya, bukan besoknya, maaf bulan depannya ya. Ini grafiknya bulanan ya. Tiba-tiba hilang, balik lagi ke 50. Nah, apakah bisa seperti itu? Makanya yang sudah punya, jangan lupa pasang trailing stopnya di 68. Jadi sebenarnya untuk Dewa ini, kalau misalnya mau trading ya, yang sudah punya turun di bawah 68, saran saya jual dulu semuanya. Nah, kalau yang belum punya, kira-kira bagaimana Pak Sunar kalau mau buy? Saya kecenderungan kalau seperti ini, kalau yang berani spekulasi ya, ini khusus yang berani spekulasi buy high sell higher ya. Kalau misalnya nggak berani ambil resiko tinggi ya, lebih baik jangan, karena fluktuasinya untuk saham ini terus terang aja saham gorengan ya, gorengan asli, gorengan dalam arti fluktuasinya tinggi ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau breakout ke atas 79, apakah dia masih bisa naik lagi? Target berikutnya atau resistennya di sini kurang lebih di sekitar area sini ya, high-nya 105. Jadi buy high sell higher, naik ke atas 79 silakan buy, target price-nya di 105. Berikutnya setiap lipatan berapa Pak Sunar ya? Terserah, mau setiap lipatan Rp5 atau Rp10 Anda tambah lagi atau average up seperti itu ya. Nah, kalau dia naik ke atas 105, target price berikutnya di mana ya? Kurang lebih di area swing high di sini ya, 127. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut atau terlalu agresif ya. Kalau misalnya takut ya, saran saya belinya bertahap aja atau pilih saham yang lainnya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalau Anda sudah beli, oh Pak Sunar bilang buy high sell higher, naik ke atas 79, saya buy. Ternyata nyangkut Pak Sunar. Wah, sesat itu Pak Sunar. Belum tentu ya, karena saya memandangnya sih dari trennya. Memang ini kalau kita bilang bicara uptrend ya, secara jangka panjangnya ya dia fluktuasinya tinggi ya. Ya seperti ini ya, naik tinggi 1 bulan, kemudian bulan berikutnya dia koreksi ya, seperti itu ya. Bahkan dia sempat sampai lagi ke 50, kemudian naik lagi seperti itu ya. Jadi hati-hati aja. Tapi kalau yang berani tanggung resiko, yang penting disiplin ya, istilahnya trading cepat ya silakan ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya BCAP. Nah, ini dia mencoba breakout ke atas 318 ya. Nah, ternyata gagal Pak Sunar. Jangan lupa pasang trailing stopnya. Memang untuk BCAP saya sarankan area buy weakness-nya di 240. Tapi kalau nggak dikasih ya naik di atasnya lagi. Kalau dia berhasil naik ya kita buy seperti itu ya. Jadi harusnya yang ngikutin saya sudah buy, tapi kalau sudah kena trailing stop di 318 sesuai dengan yang saya berikan garisnya, harusnya sih jual dulu ya, karena dia sudah gagal ya. Jadi kalau yang mau buy, pilihannya masih tetap sama, tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya high-nya hari ini ya 320 ya. Jadi naik ke atas 320 buy, kemudian kita pakai acuan di sini ada swing high-nya di sini 352 ya. Naik ke atas 352 boleh tambah lagi atau average up, target price-nya sekitar 400. Itu untuk BCAP. Jadi strateginya buy high sell higher atau tunggu area buy weakness di 240 atau 260 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 260, kalau berhasil rebound berhasil kita buy. Kalau misalnya nggak dikasih ya kita ambil yang di berikutnya 280. Kurang lebih strateginya seperti itu. Nah, untuk BCAP apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu ya, saya nggak baca newsnya. Jadi yang kira-kira tahu kalau misalnya ada aksi korporasi Pak Sunar itu ada misalnya right issue atau ada aksi korporasi akuisisi atau penerbitan obligasi dan lain-lain, atau ini saham repo ya, silakan kasih tahu saya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja
dia berhasil sukses ya seperti itu ya, karena dia sih katanya sih meraih beberapa penghargaan ya seperti itu ya, di ajang Infobank yang ke-11 ya tahun 2022. Tapi kita nggak akan tahu ya. Yang penting di sini garis-garisnya sudah saya berikan untuk pemasangan trailing stop dan stop lossnya untuk BCAP. Yang mudah-mudahan aja sukses naik. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Itu aja. Mungkin berikutnya untuk Indi. Hari ini masih bisa naik personal ya. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Jadi ngikutin saya waktu dia naik. Ini area buy and weakness sudah saya gambarkan di dua area ya. 2550 dan 2250. Nah, di sini pun sebelumnya sudah saya gambarkan. Ternyata kalau sudah naik nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya. Ini sudah saya sebutkan di sini ya. Naik ke atas 2550 boleh buy, naik ke atas 2670 boleh tambah lagi atau average up. High-nya hari ini dia higher high di 2850. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya masih tetap sama ya 2670 atau pakai low-nya hari ini 2650 kalau misalnya belum pasang ya. Kalau dia turun di bawahnya itu lebih baik jual dulu, turun di bawahnya 2550 jual dulu semuanya. Karena kalau dia turun di bawah 2550 ada kecenderungan dia akan testing area support berikutnya di 2250. Jadi kalau mau buy on weakness tunggu aja di 2250 lebih baik ya. Atau paling terdekat 2550 masih tetap sama dengan sebelumnya. Jadi kebanyakan yang ikutin saya ini garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin saja. Saya biasanya sih nggak rubah garis-garisnya ya, jadi supaya nggak bingung. Kalau setiap kali harganya berubah, garisnya dirubah, nanti tambah bingung. Jadi yang berubah adalah harganya, garisnya tetap sama ya, saya nggak terlalu banyak berubah-ubah. Kecuali kalau ada aksi korporasi atau perubahan mendadak ya. Kalau ada aksi korporasi seperti right issue biasanya ada pergeseran sedikit ya, karena harganya biasanya menyesuaikan dengan harga teoritisnya. Walaupun untuk Indi masih cukup bagus. Apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu ya. Kalau yang tahu silahkan cek ya. Karena terus terang aja saya nggak ngikutin perkembangan beritanya. Rapat umumnya tanggal 22 April ini ya. Apakah nanti bagi dividen berapa hari Jumat ini ya? Yang mudah-mudahan aja masih tetap bagus ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk emiten KLPF. Jadi KLPF ini bagaimana Pak Sunar? Kalau kita perhatikan di sini, memang untuk KLPF ini servisnya lama ya. Kalau kita perhatikan dari area sebelumnya di sini ya, saya gambarkan kurang lebih area supportnya ini di 1565, kemudian resistennya di 1650, di sini sekitar 1700-an ya, 1690. Jadi sebenarnya untuk KLPF ini yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 1550 dan 1520. Kalau turun di bawah 1520 lebih baik menurut saya sih jual dulu semuanya. Nah ini sudah mulai mantul Pak Sunar, apakah boleh buy? Kalau mau spekulasi buy on weakness ya, ini kan di sideways areanya boleh ya, belinya bertambah aja setiap kelipatan Rp50 boleh tambah lagi atau average up gitu ya. Targetnya di 1650 dan 1490 itu untuk KLPF. Tapi kalau turun di bawahnya 1520 saran saya lebih baik jual dulu semuanya. Kalau kita perhatikan mundur ke belakang ya, kalau dia gagal bertahan di atasnya 1565 atau 1520 ya, ini maksimum dari swing low yang di sini, itu kecenderungan dia akan turun ke bawah ya. Seperti itu. Jadi jangan terlalu memaksakan diri hold apalagi average down ya. Walaupun ini mungkin ada yang protes, Mas Sunar ini pembelian asing masih cukup bagus. Saya di sini fokusnya ke pergerakan harganya, jadi bukan net buy atau net sell asing ya. Kurang lebih cukup. Ini ada 3, 4, 5, 6, 7, satu lagi Hill ya. Jadi emiten Hill ini dia naik, ada aksi korporasi ya, right issue, ada investor baru Astra yang masuk ya. Jumlahnya sih kalau saya baca di berita nggak banyak, 45 miliaran. Nah kira-kira ini bagaimana Pak Sunar, apakah masih bisa naik lagi? Ini kan sudah all time high. Nah, kalau seperti ini saya akan menggunakan Fibonacci extension ya untuk mengukur kira-kira target price-nya di mana berikutnya seperti itu ya. Jadi saya mulai aja, saya ambil dari yang bentar ya. Jadi kalau diperhatikan di sini saya ambil dari yang di sini aja, low-nya 3 titik ya. Ini ke sini dan pullback-nya di sini. Jadi kurang lebih kalau menurut Fibonacci extension ini dia menguji resisten extension 61,8%. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1380, kalau yang belum punya boleh buy. Jadi sistemnya buy high sell higher bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Nanti berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau sekitar kelipatan Rp20 kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya, seperti itu ya. Jadi di sini sejauh ini dia masih cukup bagus uptrendnya, tapi jangan lupa pasang trailing stopnya ya, atau stop lossnya pasang aja di low-nya stop loss maksimum ya, atau trailing stopnya ya, trailing stopnya di 1300.
Jadi kalau selama berada di atas 1300 ya masih cukup bagus. Yang mau buy, yang belum punya atau yang sudah punya, kalau mau tambah lagi, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1380. Ya kurang lebih seperti itu ya. Target price-nya tengah-tengahnya ya kurang lebih sekitar 1450 dan 1550 lah ya. Ini saya kasih garis-garisnya untuk acuannya ya, seperti itu ya. Target price-nya untuk hill ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Memang ada aksi korporasi untuk right issue-nya. Sebentar saya lihatkan untuk hill. Jadi di sini sebentar, kok gak ada jadwalnya, sebentar. Terlewatan kayak. Soalnya terakhir beritanya ada aksi private placement, yang nggak tahu dia pakai mekanismenya. Sebentar ya. Untuk tentunya nggak ada berita right issue, tapi di sini newsnya sih private placement ya, seperti itu ya. Jadi memang di sini masih cenderung bagus naik lah ya, seperti itu ya. Menurut saya sih kalau mau buy ya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk saya rasa cukup ya, ini sudah 8 saham ya. Nanti berikutnya bersambung ke bagian kedua. Nanti linknya dari video deskripsi bawah ini ya. Jadi nanti bagian kedua saya akan bahas 8 saham juga, yaitu AGII, TPIA, BAIT, CMNT, Friend, BSML, Pawon, dan Mika. Jadi kurang lebih cukup. Seperti biasanya, jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe ya, jangan lupa nyalakan notifikasinya juga. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.